Penerawangan Mbak Titik pada masa dahulu area ini dibuat seperti apa? Gini ya, area yang kita tempati sekarang ini dulunya adalah sebuah istana yang sangat megah sekali. Ini adalah pintu masuk. Yang sini adalah pintu masuk. Pada waktu dulu itu, sebelum ini diberdirikan itu, raja itu mengutus seorang namanya Ki Bono. Itu yang diutus kalau bahasa Indonesia diserai kayak gitu, diserai suruh bangun ini. Di pertengahan pembangunan ini ada prajurit dari kerajaan lain yang menyerang kerajaan ini. Pada waktu pembangunan masih separuh gitu, terjadilah peperangan. Belum sampai ini selesai, ada peperangan. Jadi pembangunan dijeda dulu. Kalau nggak salah itu insya Allah itu 10 tahun lagi baru diteruskan lagi pembangunannya, seperti itu. Kenapa bangunan ini tertimbun di dalam tanah dalam 1-2 meter? Apakah ada bencana atau peperangan? Gini ya, dulunya ini karena hancurnya ini bukan karena peperangan, tapi ada bencana. Bencana itu banjir bandang dulunya, sampai hancur semua ini, hampir tidak ada yang tertolong. Di istana ini dulunya tuh banyak sekali kayak prajurit, semua danyang-danyang, bahkan yang tersisa itu nggak begitu banyak, yang mati itu banyak sekali. Oleh BPJB Jatim, menurut Kang Eka sejarahnya ini seperti apa? Situs Kumitir yang sudah digali 3 tahapan ini yang menempati sebuah area seluas 62 hektar lebih dengan tembok batu bata merah kunak keliling. Sedangkan pada tahap penggalian ketiga ini ditemukan sebuah pintu gerbang yang berada di sebelah barat. Artinya bangunan istana ini atau diduga bangunan talut seluas 62 hektar ini menghadap ke arah barat. Kita menggunakan perspektif kronologi sebuah peristiwa sejarah dengan mengacu pada sumber-sumber historis, antara lain Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama, Kidung Wargasari, juga Babat Tanah Jawi, serta Kepurbakalaan di Trowulan maupun di situs Troloyo. Secara kronologi, kita akan mendapati tahun 1280 adalah ada upacara serada tentang menstanakan abu jenazah dari Batara Narasingamurti, yaitu kakek dari Dyawijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit itu, dicandikan di sebuah candi pendarmaan di Kumitir. Jadi, sejak tahun 1280 ini atau pada masa kerajaan Singosari ini, di Kumitir ini ada sebuah candi pendarmaan, yaitu Batara Narasingamurti. Batara Narasingamurti itu memerintah Singosari bersama Raja Wisnuwardana. Sedangkan Batara Narasingamurti sendiri sebagai Ratu Anggabaya yang berkedudukan di Ring Surabaya. Artinya, Batara Narasingamurti merupakan raja daerah di bawah kekuasaan Maharaja Singosari. Sedangkan pada masa Majapahit pada puncak kejayaannya, yaitu tahun 1350 sampai 1389, pada masa Hayam Wuruk terjadi perluasan pembangunan istana-istana yang ada di Trowulan atau di ibu kota Majapahit. Salah satunya Sumber Negara Kertagama Pupuh 12 baris pertama dan kedua. Dikatakan, sebelah timur lapangan menjulang istana ajaib Raja Wengker dan Rani Daha, seumpama Dewa Indra dan Dewi Saci. Di sebelah selatannya
adalah Istana Raja Mataun bersama Rani Lasem di sebelah Istana Raja Majapahit atau Raja Wilwatikta. Di sini pada Pupuh 12 ini dikatakan bahwasanya istana-istana raja-raja daerah atau istana singgah raja-raja daerah ini juga ada di ibu kota Majapahit. Kemudian setelah itu keperbakalan Trowulan berakhir tahun 1400 Saka atau 1478, sedangkan keperbakalan Troloyo berakhir tahun 1476. Ini menandakan masa-masa akhir dari kejayaan Majapahit. Kemudian setelah beberapa puluh tahun atau 100 tahun kemudian di Troloyo ada Nisan tahun 1611. Ini sudah berganti era, yaitu masa kekuasaan Adipati Wirasaba. Di sini ada sumber sejarah bahwasanya ketika prajurit Mataram Islam hendak menaklukkan Wirasaba terhalang oleh kuatnya kokohnya benteng Wirasaba, sehingga kemudian beberapa hari kemudian kesulitan sampai kemudian mata-mata Mataram Islam menyamar menjadi seorang pencari rumput dan mendengarkan dua orang perumput Wirasaba yang mengatakan bahwasanya kenapa pasukan Mataram tidak membuat tangga atau menjebol tembok Istana Majapahit itu dengan linggis. Maka dengan itulah tahun 1624 pasukan Mataram Islam Sultan Agung menancapkan Jaya Stambah di situs Kedaton atau Sumur Upas yang merupakan bagian dari istana-istana Wirasaba. Artinya pada tahun 1624 ini ada usaha untuk meruntuhkan atau menghancurkan sebuah istana yang berbenteng tembok batu bata merah, yaitu kekuasaan Istana Wirasaba tahun 1612. Setelah itu kemudian tidak ada sumber sampai kemudian tahun 1840 munculnya ekspansi perkebunan gula atau perkebunan tebu pada masa kolonial Belanda. Sehingga sekitar 200 tahun kemudian sejak runtuhnya Wirasaba sampai kemudian masa kolonial ini, dari bukti-bukti yang ada kemungkinan terjadi banjir bandang yang sangat dahsyat sehingga menenggelamkan kota-kota dan struktur-struktur bangunan kuno istana-istana Majapahit ini. Sangat situs Majapahit ini juga ada batu-batu putih sebagai lantainya, semacam lantai istana yang menggunakan batu putih. Batu putih ini biasanya ada di pesisir utara, Gresik, Tuban dan sekitarnya. Majapahit Studi Club Sangat